petaka di balik kemaluan Ken Dedes yang bercahaya. Jangan lupa di-subscribe dulu agar selalu menyimak sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu waktu Ken Arok yang nama aslinya Timon itu mengadukan penglihatan anehnya kepada pendeta Logawe. Dalam pengaduannya, ia mengungkapkan, pada saat ia di Taman Baboji, ketika Ken Dedes turun dari kereta, kainnya tersingkap, terbuka jelas hingga paha. Kemaluan Ken Dedes rupanya terlihat jelas oleh Ken Arok. Hal ini tentu wajar sebab pada tahun-tahun itu, belum tercipta celana dalam yang memadai. Dalam penglihatannya, Ken Arok yakin bahwa kemaluan Ken Dedes bercahaya. Bahkan kilauannya menyilaukan Ken Arok. Pendeta Logawe mengabarkan bahwa itu adalah tanda bahwa Ken Dedes adalah wanita Nareswari. Sang pendeta juga menambahkan bahwa betapapun sengsaranya, maka laki-laki yang mengawininya akan jadi raja besar. Peristiwa memancarnya cahaya dari kemaluan Ken Dedes yang menyilaukan mata Ken Arok ini, kelak menjadi pemantik petaka di Jawa. Tunggul Ametung terbunuh. Bahkan kerajaan Kediri, kerajaan yang tersohor kemakmurannya di Santaro Jagat itu, runtuh karena ambisi besar Ken Arok yang dipengaruhi tafsir pendeta Logawe. Setelah sebelumnya melihat kemaluan Ken Dedes yang bercahaya, kisah mengenai bercahayanya kemaluan Ken Dedes ini dibahas dalam tafsir Sejarah Negara Kertagama, karya Slamet Muljana 2009. 93-94, di mana di dalamnya mengisyaratkan bahwa petaka yang timbul di Tumapal, Kediri, maupun petaka-petaka yang menyebabkan terbunuhnya Ken Arok, serta terbunuhnya ketujuh keturunannya, bukan karena kutu keris Empu Gandring semata, melainkan juga karena kilauan kemaluan Ken Dedes yang bercahaya dalam sejarah, sebagaimana yang dituturkan dalam Negara Kertagama, para raton maupun buku-buku sejarah yang resmi diajarkan. Disebutkan bahwa mula-mula Ken Arok menjadi seorang raja besar di Jawa dimulai setelah ia dapat menjadi aku di Tumapal. Setelah sebelumnya membunuh Tunggul Ametung, jabatan aku yang diemban Ken Arok kemudian menjadi modalnya untuk memberontak ke Kediri dengan dukungan para Brahmana dan pendeta Buddha. Ken Arok rupanya kemudian dapat menaklukkan kerajaan Kediri yang kala itu dirajai oleh Prabu Kertajaya. Adanya dukungan dari para Brahmana dan pendeta terhadapnya ini dikarenakan Raja Kertajaya sudah dianggap sesat oleh para Brahmana dan pendeta Buddha karena mengaku sebagai Tuhan. Raja ini dianggap seperti Firaun zaman Nabi Musa yang juga mengaku Tuhan. Perlu dipahami bahwa ambisi Ken Arok dalam mencapai cita-citanya ini merupakan petaka bagi orang-orang yang berhadapan dengannya maupun bagi dirinya sendiri. Nafsu Ken Arok untuk memiliki Ken Dedes berbuah pada pembunuhan terhadap Tunggul Ametung. Nafsu Ken Arok yang ingin menjadi seorang raja besar juga tentu menyebabkan petaka bagi Kediri dan rakyatnya. Bahkan wafatnya Ken Arok sendiri adalah buah dari nafsunya, sebab ia sendiri dibunuh oleh anak Tunggul Ametung. Bahwa intinya, selepas Ken Arok melihat kemaluan Ken Dedes yang bercahaya, maka setelahnya petaka kemudian terjadi. Meskipun petaka itu baru muncul belakangan, setelah ia mendapatkan berbagai keberuntungan, kutub dari tafsir pendeta Logawe, yang mengisyaratkan akan timbulnya sengsara maha dahsyat dari orang-orang yang mengawini wanita Nareswari ini. Nyatanya tidak dipedulikan Ken Arok, ia rela menerima kutuk itu, asal ia menjadi raja besar, sebab menjadi seorang raja besar yang mewarisi wilayah Kediri yang luas itu merupakan keberuntungan yang jarang dimiliki oleh siapapun. Akhirnya kami beropini bahwa dipahami secara mistis atau tidak, memang kemaluan atau kelamin wanita terutamanya, wanita-wanita sudah menjadi istri orang, akan membuahkan petaka bagi suami maupun perebutnya. Demikianlah sejarah Nusantara kali ini, dan nantikan sejarah berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.